Lalu kita lanjutkan pada tafsir ayat kelima surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan di sini ada ada mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimat atau muttasil, maka di sini madnya wajib 5 harakat dan dia alasannya muttasil, yaitu bersambung antara mad dan hamzahnya. Ulaika 5 harakat disebut mad wajib muttasil. Kemudian ala hudam mir rabbihim. Hudam ada idgham ma'al gunnah, itu tanwin patah bertemu mim, maka cara bacanya memasukkan tanwin ini pada mim disertai dengan dengungan pada hidung. Mir rabbihim nunnya masuk ke ro, itu idgham dan tanpa gunnah, jadi bila gunnah, maka dinamakan idgham bila gunnah yang hurufnya lam dan ro. Setiap nun mati atau tanwin menghadapi lam dan ro, itulah idgham bila gunnah. Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mad arid lis-sukun. Muflihun, ini fa kita bahas huruf fa ini ya, agar sedikit demi sedikit kita memahami sifat-sifat huruf dan makhrajnya. Fa ini makhrajnya berada pada syafatain atau pada bibir dua. Cuman bibir ini ya yang bersentuhannya adalah bibir bawah dengan gigi seri bagian atas. Sehingga makhrajnya fa yaitu pada bibir bawah yang disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, fa. Lalu fa ini memiliki 5 sifat ya, fa itu. Apa sifat yang pertama? Fa itu hamsun, hamas. Ketika dibaca ada hembusan nafas. Yang kedua, fa ini sifatnya adalah rokhawah, dilonggarkan, tidak ditekan. Lalu yang ketiga, fa ini memiliki sifat istifal, pangkal lisan tidak diangkat ke atas, tidak diangkat ke atas. Lalu fa ini juga yang keempat memiliki sifat infitah, depan lisan tidak diangkat ke atas. Dan terakhir fa memiliki sifat idlaq, mudah diucapkan, fa ya. Itu diantaranya makharijul huruf, sifat-sifat huruf dan hukum bacaan. Sedangkan ulaika dalam segi tartib dia sebagai mubtada. Ulaika. Sedangkan khobarnya, mana khobarnya? Khobarnya itu ada ulaika itu, sedangkan khobarnya adalah ala hudam mir rabbihim, mustaqirrun ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah, ulaika mereka itu tetap berada di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika ini juga adalah mubtada atap dari ulaik yang pertama. Hum merupakan khobarnya jumlah ismiyah, yang mana khobar ini juga terdiri dari mubtada dan khobar. Hum sebagai mubtada, sedangkan al-muflihun sebagai khobarnya. Dan mereka itulah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka juga itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini merupakan sebuah petunjuk bahwasannya orang-orang yang menetapi petunjuk dari Allah dan orang-orang yang berada dalam kebahagiaan, itulah mereka yang memiliki 5 sifat tadi, yaitu orang yang bertakwa. Apa? Yang pertama, mereka beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, mereka meninfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan.
Lalu yang keempat, mereka juga beriman kepada kitab yaitu Al-Quran dan kitab sebelumnya itu Taurat, Injil, dan juga Zabur. Mereka beriman. Lalu yang kelima, mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Ulaika itu mereka yang disifati dengan apa yang telah diceritakan tadi pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat berapa? Ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4. Mereka disifati dalam dua ayat itu, yaitu orang yang bertakwa itu menetapi petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannah, mereka itu berbahagia dengan mendapatkan surga. An-najuna minan nar, dan mereka selamat dari neraka. Ini diantaranya tafsir Jalalain ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang orang yang bertakwa, menjelaskan orang yang bertakwa. Sedangkan ayat selanjutnya ayat 6 dan 7 kemudian nanti kita akan menjelaskan tentang orang-orang yang kafir.